rebana, mengalun merdu petik gambusnya. Melayu TV hadir menghibur saudara dengan sajian Bunga sekuntum petik di taman, letak di peti terkulai anggun. Assalamualaikum kami ucapkan Melayu TV, kita serumpun. Perkenalkan, saya Dodi Junadi akan memandu acara talkshow Sinergi Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Yang pastinya bersama saya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan hari ini kita akan membahas menuju Festival Melayu ke-13 tahun 2024, di mana di Melayu TV kita serumpun. Oke. Yang pastinya ada dua narasumber saya untuk hari ini, yang pastinya banyak sudah kenal, yang pasti superwoman. Ini adalah Ibu Rita Hastarita Essos MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Apa kabar Bu? Boleh Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat nih menyambut Festival Melayu ke-13. Semangat Bu ya, dengan pekerjaan yang luar biasa, tentunya ini juga harus kita semangatkan. Betul, selalu semangat. Dan narasumber kita yang kedua, ini adalah seorang profesor. Nah, jadi pasti banyak juga yang sudah kenal. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Hairil Effendi MS, Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Sibuk. Dan semangat. Nah, kalau soal sibuk sih pasti sibuk. Tetap sibuk ya. Jadi sibuk mengurus masyarakat untuk kegiatan-kegiatan. Mengajar masih di S1, S2, S3, mengurusi MABM, mengurusi pengajian, mengurusi yayasan dan lain-lain. Tapi tetap fit ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan menuju ke festival ini akan lebih sibuk kembali. Amin. Dengan waktu demi waktu ini tetap harus dijaga kesehatannya. Oke. Saya pengen mengulik sedikit Festival Melayu, di mana Festival Melayu Kalimantan Barat ini adalah sebuah perhelatan kebudayaan Melayu yang ada di Kalimantan Barat, yang mana diselenggarakan oleh Majelis Budaya Melayu Kalimantan Barat. Nah, di satu sisi Festival Melayu saat ini sudah memasuki ataupun sudah terselenggara selama 12 kali. Dan di tahun 2024 ini akan menjadi festival yang ke-13 dengan mengangkat tema Jaga Tradisi Melayu Lestari. Festival ini juga akan dilaksanakan di tahun 2024 pada bulan Oktober, yakni pada tanggal 19 sampai 24 Oktober 2024. Pengen tahu nih, mengapa Festival Melayu harus dilaksanakan? Prof, bagaimana nih? Iya, kebudayaan itu kan dinamis, selalu bergerak, dan sesuai dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu, agar kebudayaan itu tetap jalankan menjadi ruh bagi kebudayaan masyarakatnya, itu harus kita lestarikan. Nah, salah satu metode pelestarian itu adalah dengan melakukan festival. Bisa juga dengan melakukan hal-hal lain. Nah, untuk MABM sendiri, awalnya itu dulu tiap tahun. Akan tetapi mengingat biaya untuk melaksanakan kegiatan ini cukup besar, maka kita tunda jadi 2 tahun. Nah, terakhir ini, sebelum COVID-19 ya, pelaksanaannya di Skado, dan terakhir setelah 7 tahun lah baru kita adakan lagi. Jadi ini sudah lama kita off, kita istirahat, nah baru kita adakan lagi di Kota Pontianak ini. Jadi berarti tuan rumah untuk tahun 2024 di Kota Pontianak. Di Kota Pontianak. Jadi ini kita adakan dalam rangka agar masyarakat Melayu tetap dapat melaksanakan, melestarikan kebudayaan mereka ya. Dan oleh karena itu kita selalu dinamisasi kemudian melalui festival ini. Tapi boleh sedikit pengen tahu dengan tema tersebut apa makna yang tersirat di dalam itu, Kok? Iya, justru itu.
Jadi kita kan menjaga tradisi-tradisi kita agar Melayu itu tetap lestari gitu ya. Karena begini, perubahan zaman ini kan luar biasa ya. Kehadiran teknologi terutama dengan media sosial ini kan tidak bisa kita elakkan. Yeah. Bagaimana kita justru memanfaatkan itu ya. Jadi nilai-nilai budaya Melayu itu harus kita angkat dia ke fora global justru melalui media-media sosial itu. Nah, jadi ini adalah dalam rangka menjaga tradisi itu agar Melayu itu tetap lestari, tetap ada dan tetap dia menjadi penuntun bagi masyarakat Melayu yang yang selama ini justru dibesarkan oleh tradisi-tradisi Melayu itu. Oke, itu adalah salah satu statement dari Profesor. Kita mau ke Ibu Rita. Ini adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Pastinya banyak yang akan sudah dipersiapkan dari provinsi sendiri terkait situasi festival atau acara terkait Dinas Kebudayaan sendiri di Kalimantan Barat ini gimana? Silakan. Baik, nah salah satu dari tugas dan fungsi kami khususnya di kebudayaan tentunya ada terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah di pemajuan kebudayaan ini tentunya kita melakukan upaya-upaya. Yang pertama itu adalah perlindungan terhadap kebudayaan, kemudian yang kedua itu pelestarian, yang ketiga itu pengembangan, yang keempat itu pemanfaatan. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian kebudayaan seperti Festival Melayu ini merupakan salah satu upaya dari upaya 4 tadi, ya dari 4 tadi. Karena kita tahu Kalimantan Barat ini kita multi etnis ya, banyak sekali suku-suku yang ada di Kalimantan Barat. Dan salah satunya ini suku Melayu, menjadi salah satu suku terbesar di Kalimantan Barat. Sehingga seyogyanya memang upaya kita untuk melestarikannya itu ini harus selalu kita laksanakan. Karena untuk beberapa suku yang lain itu seperti suku Dayak, kita ada pekan Gawai ya, pekan Gawai Dayak. Kemarin baru saja selesai suku Bugis, Robo-Robo ya. Kemudian kita ada juga Nyobeng dan lain-lain ya, ada Cap Gome dan banyak sekali event-event budaya yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini saya mengapresiasi kegiatan ini sudah vakum lama, ini kita hidupkan kembali Festival Budaya Melayu tadi dalam rangka pengembangan, pelestarian, perlindungan, ya pemanfaatan. Karena kalau yang namanya kebudayaan ini sifatnya tuntunan. Kalau kita manfaatkan, kita lestarikan, nanti dia jadi tontonan nih, ya kan? Nah, mengundang semua ya, untuk datang. Nah, makanya dari tuntunan, kalau kita lakukan 4 tadi tahapan itu, maka dia akan jadi tontonan. Yeah. Dan itu nanti akan berdampak positif tuh untuk Kalimantan Barat. Bukan hanya kebudayaannya saja, nanti dampaknya banyak nih, perekonomian, ya, pendidikan. Karena pelestarian kebudayaan itu nanti terkait juga dengan pendidikan dan lain-lain. Nah, itu. Oke, kalau menurut Ibu juga mengenai pelaksana Festival Melayu oleh MABM ini bagaimana? Ya, kami support pelaksanaan Festival Melayu yang dilaksanakan oleh MABM. Di sini memang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan, dan bentuk support ini kami harapkan memang dalam upaya tadi pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan, karena kita tidak ingin kebudayaan-kebudayaan kita yang tradisinya indah ini ya, yang bagus-bagus tradisi ini itu hilang. Yeah. Karena tadi disebutkan oleh Prof, ini dinamis, kemudian smartphone, gadget ada di tangan anak-anak muda, ya, informasi dari luar sangat mudah sekali didapat, dan kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan tradisi Melayu ini. Tapi ada, apakah di Festival Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah masuk ke pelestarian budaya tak benda di kebudayaan? Nah, untuk Festival Melayu belum. Belum ya? Ya, belum masuk di warisan budaya tak benda. Ya. Dan saya berharap, karena ini kan yang sudah ke-13 ya, artinya kan sudah lama nih. Artinya tradisi Melayu ini sudah lama.
ada di Kalimantan Barat ini, dan itu layak untuk diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Dan harapan saya nanti salah satu kabupaten, misalnya Kota Pontianak ya, kabupaten kota, ada yang mengusulkan nih, karena memang usulannya dari jenjang kabupaten kota dulu, nanti usul ke provinsi, kami seleksi, nanti baru diseleksi oleh pemerintah pusat. Dan kita berharap ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda. Sama seperti robok-robok, kemudian gawai Dayak yang memang sudah ditetapkan, sudah ada 16 ada tradisi yang sudah masuk di warisan budaya tak benda di Kalimantan Barat ini. Ada arakan juga masuk. Betul, semah laut, arakan pengantin, ya, kemudian robok-robok tadi, kemudian nyobeng, ngabayot. Nah, itu banyak yang sudah masuk di dalam WBTB. Tapi kalau menurut Prof sendiri gimana nih kalau dijadikan warisan budaya tak benda? Iya, salah satunya saya tambahkan tadi dari Bu Rita, pantun. Nah, itu kan kita juga ikut kontribusi ya, mengusulkannya ke UNESCO. Dan dia sudah diakui menjadi WBTB dunia ya, UNESCO. Itu tapi bersama, jadi Indonesia dan Malaysia. Nah, terakhir Brunei minta juga dimasukkan, didebatkan bahwa itu sebagai WBTB yang diakui oleh UNESCO ya, 3 negara itu. Nah, mengenai WBTB yang lain, untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kalau festivalnya sendiri memang belum ya, tapi kan ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya mungkin ada kulinernya, kemudian ada tradisi-tradisi menanam padi, tarian, dan segala macam itu ada yang sudah WBTB ya. Nah, itu tentu atas peran dan kemauan baik dari pemerintah provinsi yang di dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kita ucapkan terima kasih. Begini juga kami pun juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rita sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi, karena sebagian kegiatan ini pendanaannya juga memang difasilitasi oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, pastinya Festival Melayu ini akan dihadiri banyak tamu, dan akan yang disampaikan Ibu Rita tadi ditonton begitu banyak masyarakat. Festival Melayu ini tidak hanya berisi pertunjukan seni dan budaya, ya, melainkan juga akan ada forum, grup diskusi, dan juga workshop. Menurut Profesor ini kabarnya Festival Melayu ini akan menyentuh budaya akademik. Nah, budaya akademik khususnya untuk kebudayaan Melayu. Akan ada FGG dan workshopnya di sana. Menurut Profesor ini gimana? Bisa jelaskan program-program akademik apa yang akan disampaikan? Iya. Yang pertama, kita akan adakan diskusi arsitektur tradisional Melayu, ya, skala internasional. Kita harapkan yang ikut juga dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura, dan juga dari teman-teman para arsitek yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, mudah-mudahan dari situ kita bisa melihat keragaman, variasi dari rancang bangun yang ada dalam dunia Melayu kita. Ya. Yang kedua, ada juga workshop itu berkenaan dengan pantun. Nah, sekarang alhamdulillah pantun sudah dikenal luas ya, karena memang orang Melayu suka berpantun. Akan tetapi kita akan memberikan semacam workshop kepada generasi muda. Bagaimana cara membuat pantun yang baik, yang yang sempurna gitu. Kalau pantun-pantun yang biasa ya alhamdulillah sudah ada, tapi kita ingin lebih baik. Lalu ada workshop jepin misalnya, ada juga ya. Dan kita buka juga kepada teman-teman dari paguyuban etnik lain yang kita undang untuk ikut kalau memang mau latihan jepin. Jadi tidak hanya di kalangan masyarakat Melayu. Nah, ini kan kegiatan ini kan kita buka agar masing-masing kelompok etnik masyarakat di luar Melayu itu juga bisa menikmati dan bisa juga memiliki gitu ya. Oleh karena itu kita buka juga untuk mereka itu. Tapi kalau boleh tahu sasaran pendidikan yang akan di-guide itu apakah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perkuliahan? Ya, ini kita kan SMP dan SMA. SMP dan SMA. Ya, kalau untuk yang workshop pantun ya. Nah, kalau yang untuk jepin itu kan ya umum lah sifatnya. Oke. Nah, itu ya. Oke. Jadi sudah banyak juga sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di
Festival Melayu ini. Kalau tanggapan dari Ibu Rita sendiri terkait FGD dan workshop ini yang akan dilaksanakan ini, bagaimana? Penting ya, FGD dengan workshop ini penting karena begini, masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum itu perlu teredukasi dengan baik bagaimana sih yang pakemnya untuk misalnya Jepin misalnya gitu ya Pak ya. Ya, karena kita BBTB Jepin itu sudah ada beberapa gitu ya misalnya kan. Kemudian misalnya tata rias pengantin Melayu yang memang betul-betul tuh yang seperti pakemnya pakai jamang. Bukan yang modifikasi ya. Nah, yang seperti itu yang memang harus kita lindungi, kita lestarikan gitu kan. Jadi melalui tadi FGD maupun workshop. Nah, agar apa tadi maestro-maestro kita ya yang sudah ada ini nanti berbagi ilmunya dengan yang generasi muda. Sehingga tidak hilang nih di telan zaman gitu kan. Nah, ini yang kita perlukan sehingga memang FGD ini saya harapkan memang juga banyak melibatkan dari generasi muda nih. Benar. Karena tadi untuk upaya pelestarian kita kan, dan yang pakemnya ini yang kita khawatir kalau tidak diedukasi pakemnya hilang nih. Jadi banyak yang sudah modifikasi gitu kan. Nah, jamang yang harus bentuknya taruhnya di sebelah sini, nanti taruhnya sebelah sini. Berubah lagi aturannya. Gitu kan, atau pernak-pernik yang lain, nah segala macam. Atau misalnya makan saprahan, nah itu kan kalau saprahan itu kan memang harus sebelah kanan menyilakan. Iya kan? Sebelum yang tua berdiri, semuanya tidak boleh berdiri dulu. Nah, yang seperti itu, yang memang perlu disampaikan di edukasi. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, ada kliknya dengan MABM bagaimana untuk mengisi ke pendidikannya sendiri di pendidikan sekolah SMA? Oke. Nah, memang kalau Dinas Pendidikan Budayaan sendiri, memang setiap tahun kami ada juga melakukan kegiatan-kegiatan workshop, seminar, kemudian rapat koordinasi kebudayaan. Dan kami itu ada yang namanya peraturan gubernur terkait dengan muatan lokal kebudayaan. Baik. Nah, muatan lokal kebudayaan ini harus masuk di dalam beberapa mata pelajaran, baik di jenjang SMA maupun SMK. Bahkan SLB juga kita masukkan di dalam muatan lokal. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang masuk di dalam situ. Dan kita ini menyusun kurikulum, ya, menyusun kurikulum untuk mana nih materi-materi apa yang harus masuk di dalam pembelajaran siswa. Dan ini sudah kita laksanakan. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini, Prof, kita ada di setiap sekolah itu minimal satu sekolah satu sanggar. Yang setiap sanggar itu harus memiliki kemampuan menguasai minimal satu budaya lokal. Baik. Nah, itu upaya kami untuk jadi satu sekolah harus ada satu sanggar yang bisa mendalami itu semua. Iya, betul. Baik. Dan selain sanggar juga masuk di dalam kurikulum. Oke. Di workshop ataupun FGD nanti di festival nanti pastinya akan ada rias pengantin. Ada rencana Ibu Rita? Iya. Jadi memang sudah menjadi menjadi agenda kita juga. Kita nanti akan minta beliau untuk menjadi salah satu narasumber di dalam rias. Karena beliau punya otoritas untuk itu ya. Apalagi sekarang ini kan seperti kita dengarkan tadi sudah ada pembinaan di sekolah-sekolah segala macam kan. Saya kira melalui beliau juga kita akan dengarkan bagaimana sih sebenarnya pakem-pakem yang seharusnya kita pegang agar agar jadi tuntunan ya. Karena begini, kalau benar apa yang dikatakan oleh Bu Rita tadi, kalau tidak ada pakemnya nanti entah kemana-mana ini. Ibarat kata Melayu itu kalau mati anak itu ribut sekampung. Kalau mati adat itu, mati nilai-nilai maksudnya, itu ribut senegeri. Nah itu, kalau kita kehilangan pakem kita, kehilangan sistem nilai kita, kan bisa berbahaya. Oleh karena itu, tradisi ini harus kita jaga, itu tadi, agar Melayu itu lestari. Iya. Karena menurut Ibu Rita tadi kan, kalau maestronya sudah tidak ada, tapi penerusnya bahasa kata buta kayu nih, saya lupa nih ngambil ilmu dari sang maestro. Nah itu pasti akan hilang nantinya. Ya itu tadi. Oleh karena itu, mumpung kita ini masih relatif lengkap gitu ya, kita manfaatkan.
Samping itu tentu saja nanti panitia akan menyiapkan notulensi agar semuanya nanti pada saatnya itu dituliskan, dinarasikan agar bisa diterbitkan. Itu menjadi penuntun kita. Oke. Tapi Ibu Rita siap? Saya kalau jadi narasumber siap, asal jangan jadi pengantinnya saja. Jadi modelnya. Kalau jadi narasumber bisa. Narasumber untuk tata rias pengantin Melayu. Nah, kan, asal tapi selama ini literasi untuk rias pengantin Melayu sendiri Ibu sudah menguasai juga pasti ya? Belajar lah ya. Belajar ya. Karena saya bukan memang penggiat tata rias ya. Hanya saja memang nanti harapan saya ya. Mungkin nanti ada buku atau tadi yang Prof bilang ada notulensinya sehingga nanti itu menjadi tuntunan kita bersama sehingga nanti bisa digunakan oleh banyak masyarakat, oleh sekolah, oleh pelajar gitu kan, karena kalau enggak ditulis tuh kita khawatir hilang ya. Benar. Itu. Harus kan? ada terarsipkan gitu ya. Itu. Tapi sejauh ini yang tata rias sendiri itu Ibu Rita masih tetap memberikan pembelajaran juga kepada siswa atau ini ada kelas khusus nih untuk saya memberikan pembelajaran? Oke. Kalau di kami itu ada SMK yang memang jurusan tata kecantikan, tata rias, tata kecantikan. Nah itu ya. Jadi memang di situ diajarkan. Jadi bukan hanya makeup yang saat ini tren gitu ya, enggak. Tapi juga diajarkan di mana pakem-pakem untuk tradisi. Nah sebenarnya kemarin saja di Gemilang Budaya itu kami di salah satu SMK kami itu menampilkan sama 3 hari itu ini Betangas. Betangas kemarin di salah satu booth itu Betangas. Nah itu kan salah satu tradisinya orang Melayu kalau mau pengantin, mau menikah kan. Nah, itu ditamas selama seminggu kan. Nah itu anak SMK kami di salah satu booth kami itu menampilkan Betangas itu. Nah, jadi dengan dengan dua metode pertama itu pakai yang tikar tradisional. Yang kedua itu juga ada yang modern yang untuk kayak saunanya itu. Nah, tapi itu mungkin tidak boleh hilang pakemnya, rempahnya mungkin Rempahnya juga masih menggunakan rempah yang tradisional. Jadi begitu lewat booth itu wanginya luar biasa gitu kan. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah. Sampai sedetail itu harus diketahui. Sampai sedetail itu, Jadi bukan hanya untuk tata kecantikan yang modern saja, tetapi kita mewajibkan mereka mempelajari tradisi. Benar. Oke, ada tanggapan lagi dari Prof? Iya, kalau dalam hal itu saya kira setuju ya. Jadi pelestarian itu Betangas itu kan sauna modern, sauna tradisional kita ya. Ternyata kita sudah punya di masa lalu ya. Itu harus kita pertahankan ya. Lalu kemudian di dalam kegiatan kita ini, insya Allah nanti akan kita kolaborasi ya. Kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pariwisata, dengan Untan, dan juga dengan pihak dari luar itu dalam hal ini adalah KPPRS. KPPRS itu adalah Klub Pencinta P.Ramlee. Nah ini ada salah satu yang akan hadir juga nanti di festival ini. Iya, ada 50 orang akan hadir dan mereka akan mementaskan drama dan lagu pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan itu akan diikuti juga oleh pihak Brunei Darussalam ada 10 orang. Dan insya Allah dari Singapura ada 2, mungkin juga dari Kuala Lumpur. Dan itu insya Allah juga akan dihadiri oleh Ibu Menteri Peranan Perempuannya Sarawak. Akan hadir, sudah dipastikan oleh Ketua KPPRS. Kebetulan Ketua KPPRS-nya itu adalah suami dari Menteri Perempuan Sarawak ini. Insya Allah akan hadir juga. Nah, mereka ini hadir di sini tidak hanya untuk pementasan itu, tapi juga melaksanakan forum atau seminar kecil. Itu kita kerjasama dengan Untan. Nah, lalu mereka akan berkunjung melakukan namanya muhibah kebajikan. Muhibah kebajikan itu mereka akan datang ke panti-panti asuhan memberikan bantuan. Ya. Lalu ada muhibah seni, mereka akan kita arahkan untuk ke Kampung Caping dan ke tempat tenun di Siantan itu. Di kampung itu? Yang dulu ada pengungsi Sambas itu ya. Nah, mereka akan berlatih tenun di situ. Di samping juga ada
perlombaan menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee yang hadiahnya disiapkan oleh pihak Malaysia. Nah, jadi ini saya kira satu kontribusi, satu kolaborasi yang harmonis lah antara kita dengan sahabat-sahabat kita, tetangga kita. Serumpun ya. Serumpun ya. Nah, serumpun. Berarti udah boleh belajar lagu P. Ramlee mulai Lagu P. bisa. Ramlee. Karena lagu P. Ramlee yang sudah lama bisa dikeluarkan lagi, bisa diketahui lagi. Tapi menurut Bu Rita gimana nih tanggapannya untuk pastinya di festival ini kan ada KPPRS di Festival Melayu ini? Ya, jadi kalau satu event itu semakin banyak programnya, itu semakin kita kaya. Iya. Ya kan, semakin kita kaya sehingga kita support untuk kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan nih terkait dengan kebudayaan, ya kan, sehingga menarik sekali kalau dari mancanegara juga hadir di sini, ya kan. Tadi karena tadi tuntunan kita laksanakan, maka dia jadi tontonan kan. Benar. Nah, jadi berdampaknya itu dampaknya lebih luas, bukan Iya. hanya penyebar luasan informasi terkait dengan kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh MABM sendiri, tetapi juga nanti berdampak pada perekonomian. Bayangkan kalau 50 orang belanjanya minimal 5 juta saja misalnya Prof ya. Nah, jadi itu semua berapa? itu terkait ya, dari perhotelan juga masuk, dari kulinernya juga kita dapat gitu ya. Betul. Tapi nanti akan adakah keterlibatan dari yang tingkat SMA sendiri, karena kan Dinas Pendidikan otomatis harus mengetahui ini loh Melayu yang notabene-nya serumpun akan hadir di sini dan mengajak nih, mengenalkan mereka kepada anak-anak generasi Z. Oke. Memang di Festival Melayu kami melibatkan nanti, karena sesuai kewenangan kami di SMA SMK, jadi kami melibatkan pelajar nanti punya SMA SMK, mulai dari kegiatan-kegiatan yang pawai, ya, pawai itu juga kita libatkan, kemudian nanti kalau ada workshop atau FGD juga kita minta untuk menjadi peserta anak-anak kita, sehingga dari hasil FGD nanti atau workshop ini nanti kita bisa mendapatkan hal-hal baik yang positif lah ya. Malah mungkin hal-hal yang tidak pernah kita tahu mungkin bisa muncul di situ, kemudian muncul, gitu kan? Benar. Nah, sehingga itu menjadi satu catatan yang mungkin bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan juga menjadi catatan kami untuk menyusun program kegiatan ke depan. Nah, karena ini kan udah lama vakum kan, Prof, sehingga kami juga perlu penyegaran nih, gitu kan? Apa yang harus kami lakukan dalam upaya pelestarian tradisi budaya Melayu, gitu kan? Nah, pelajar pasti kami libatkan karena anak-anak pelajar sekarang itu kalau kita libatkan dalam event, nah itu senang sekali itu. Karena euforianya itu ya. Betul. Apalagi sekali. Dari bisa dikatakan dari jiran juga akan hadir. Ini menjadi tontonan yang lebih menarik dan mendapat ilmunya di situ ya. Oke. Kami juga ini bekerja sama dengan pemerintah kota. Ini kan dalam rangka ulang tahun kota di bulan Oktober ini juga. Jadi kita menyusun agenda ini sesuai dengan agenda yang juga ada di kota. Supaya dalam 1 minggu itu, dalam sepekan itu penuh kota Pontianak dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan. Sehingga tamu-tamu yang datang baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, kita juga mengundang dari teman-teman dari Kepri segala macam itu, mereka bisa stay di sini selama seminggu. Nah, kalau stay atau tinggal di hotel-hotel di rumah keluarganya atau tempat-tempat penginapan yang lain itu selama 1 minggu, tentu ada pengeluaran yang mereka keluarkan. Itu tadi mendongkrak perekonomian setempat. Di samping itu kita juga melibatkan teman-teman dari kelompok etnik yang lain. Kita sudah rapat dengan mereka beberapa hari yang lalu dan dapat sambutan yang bagus. Jadi ada nanti stand-stand yang diisi oleh dari kelompok masyarakat Jawa, ada Jawa Barat, kemudian juga dari Madura dan segala macam, itu juga menampilkan. Jadi kita beri kesempatan agar momen ini betul-betul untuk rakyat, gitu, untuk masyarakat Kota Pontianak. Jadi memang kita dengan Melayu ini kita doronglah untuk untuk masyarakat agar ada keuntungan bagi masyarakat setempat. Tapi kalau di Festival Melayu sendiri nanti kan ada FGD dan workshop. Sudah ada rencana perilisan dari buku untuk hasil dari FGD itu, Dok?
Iya, insya Allah seperti yang saya sebutkan tadi kan, untuk rias pengantin, ya kan, lalu untuk workshop pantun. Seperti apa sih pantun yang bagus itu, ya kan, bunyinya, iramanya harus tidak asal-asalan lah, ya, harus ada korespondensi antara bunyi di larik pertama, kedua, ketiga, keempat itu harus ada hubungan satu sama lain, ya. Memang tidak ada kewajiban, tapi alangkah indahnya kalau korespondensi hubungan antar larik-larik dan tiap kata itu saling berhubungan satu sama lain. Nanti kita akan buat itu. Arsipkan semua di salah satu penulisan buku tersebut ya. Iya. Oke. Apakah akan memfasilitasi penerbitan atau publikasi buku ini, karena yang mungkin kita rasakan buku ini sangat membantu juga pengarsipan dan penyebaran khususnya kebudayaan Melayu. Kalau Dinas Pendidikan sendiri ada yang akan diambil dari hal ini artinya? Ya. Tentunya begini, kalau nanti sudah ada pengarsipan, ada modulnya, ada bukunya, gitu kan. Jadi kami pasti support nih, pasti support kan. Minimal tuh SK Kepala Dinas, ya kan, untuk ini disebarluaskan ke satuan pendidikan, ya kan. Sehingga sesuai kewenangan ya di jenjang SMA, SMK, SLB, sehingga apa? Sehingga yang sudah kita lakukan tadi workshop, kemudian ada FGD itu tadi terdokumentasi dengan baik, kemudian kita sebarluaskan. Dan tentunya kita mesti susun lagi nih kurikulumnya nih, kurikulum bersama. Jadi kita ada yang namanya musyawarah guru mata pelajaran. Nah, biasanya tuh kami susun tuh bersama, kami tetapkan, oh ini misalnya untuk kebudayaan Melayu, mana nih materi-materi apa nih yang mau kita sampaikan ke siswa. Nanti yang misalnya yang dari suku Dayak kami sudah susun misalnya kan. Nah itu akan kita bagi-bagi kurikulumnya sehingga ini nanti benar-benar menjadi kegiatan yang bermanfaat. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar kita melaksanakan festival saja, habis itu selesai gitu kan. Tetapi kayak tak ada bekasnya. Nah, hilang begitu kita saja. Kita tak mau seperti itulah. Kita mau ini terdokumentasi, ini menjadi salah satu tuntunan kita untuk melakukan pelestarian kebudayaan. Tapi jadi keterkaitan dengan Festival Budaya Melayu tersebut untuk anak-anak murid di Kalimantan Barat tentunya ini yang semuanya akan diarsipkan dan akan digabungkan dalam satu kurikulum pembelajaran yang mana Merdeka Belajar itu nantinya. Ya, benar. Jadi sebenarnya ini kita itu beruntung ya, kalau bahasa saya itu beruntung ya dengan adanya kurikulum Merdeka. Karena gini, ini memberikan keleluasaan untuk kita berekspresi, kita mengidentifikasi minat dan bakat siswa, kemudian kita juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak ini salah satu dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau materi kurikulum ini terkait dengan kebudayaan. Nah, di kurikulum Merdeka ini pelibatan anak terhadap minat dan bakat, kemudian pelestarian kebudayaan. Nah, itu sangat-sangat didukung di kurikulum Merdeka. Sehingga kami di Dinas Pendidikan maupun guru, ya, kepala sekolah itu lebih mudah sekarang mengimplementasikan muatan-muatan lokal. Nah, sehingga banyak sekali sekarang event-event yang dilaksanakan oleh sekolah yang menampilkan kegiatan seni budaya. Nah, itu hasil dari kurikulum Merdeka tuh. Karena tadi anak-anak diarahkan berekspresi sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Nah, itu. Oke. Ke Prof lagi nih, harapan Prof sendiri terhadap sinergi antara Dinas Pendidikan, ini gimana dengan MABM Kalbar? Iya, antara MABM dengan Dinas Pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Karena kebudayaan itu kan memerlukan proses internalisasi. Dan proses internalisasi itu atau penanaman nilai-nilai kebudayaan itu hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan. Jadi sebenarnya tidak bisa terlepas dia. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi itu saya kira saya setuju sekali bahwa nanti produk dari festival ini akan kita bukukan, kita dokumentasikan, lalu kemudian diterbitkan, lalu dengan SK Kepala Dinas itu bisa disosialisasikan, bisa menjadi bahan bacaan di sekolah-sekolah. Misalnya nanti kan ada cerita-cerita rakyat yang diperlombakan misalnya kan. Nah, itu kan cerita rakyat itu kan mengandung sistem pengetahuan di tengah masyarakat kita. Benar. Nah, jadi
Kalau itu nanti setelah kita kita diskusikan, kemudian kita rumuskan kembali, kita tata karena memang harusnya ditulis ulang ya sesuai dengan tingkatan anak-anak yang akan membacanya itu, nanti diterbitkan. Nah, dinas yang punya dananya, lalu kemudian punya otoritas juga untuk menyebarkannya. Saya kira itu internalisasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, jadi intinya memang antara organisasi kebudayaan seperti kami ini dengan dinas pendidikan memang tidak boleh terpisah dan harusnya memang bersinergi. Iya, bersinergi. Gitu sih. Oke, sebelum kita mengakhiri talkshow ini, saya pengen mengetahui nih ke dinas pendidikan selaku tentunya ini ya tadi tidak akan terlepas dan tidak akan harus sinergi terus. Harapan untuk Festival Melayu sendiri dengan Ibu Kadis sendiri bagaimana nih? Oke. Saya berharap dengan adanya Festival Melayu ini upaya pemajuan kebudayaan yang memang harus kita laksanakan bersama, kita emban bersama, mulai dari perlindungan, kemudian pelestarian, pemanfaatan, ya, pengembangan, ini menjadi salah satu sarana untuk kita melaksanakan pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian tentunya di Festival Melayu ini banyak nanti tradisi-tradisi yang akan ditampilkan dan ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengedukasi masyarakat tadi. Bukan kami dari pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan pelestarian. Kami perlu paguyuban, kami perlu banyak komunitas, kami perlu sanggar, kami perlu masyarakat untuk kita berkolaborasi bersama bagaimana tadi menjaga tradisi, kemudian Melayu lestari, ya kan, di Festival Melayu ini. Dan tentunya pada kesempatan nanti di Festival Melayu, karena juga melibatkan banyak suku etnis yang lain, jadi pembelajaran bukan hanya untuk masyarakat Melayu sendiri ya Prof, tetapi untuk seluruh suku. Kita saling bekerja sama, berkolaborasi karena kita hidup di wilayah Kalimantan Barat, saling menjaga gitu kan, dan harapan kita tentunya dengan saling menghargai adat istiadat dari suku yang lain, kita semakin rekat nih hubungan antar suku di Kalimantan Barat. Dan tentunya di Festival Melayu nanti kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan akan menghimbau kepada satuan pendidikan, baik itu guru, kemudian pelajar, untuk hadir beramai-ramai nih Prof di Festival Melayu sebagai event untuk pembelajaran, sebagai upaya pelestarian, dan juga keterlibatan sebagai peserta. Dan tentunya kami berharap Festival Melayu ke-13 ini berjalan dengan lancar, sukses dan meriah. Amin. Ya, dan meriah, memberikan warna yang indah di Kota Pontianak dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Jadi masyarakat mari berkunjung ramai-ramai ke lokasi Rumah Melayu, ya, lokasi Rumah Melayu di Kota Pontianak. Kita sama-sama lestarikan kebudayaan Melayu di Kalimantan Barat. Mungkin ada dari Prof juga memberikan tanggapan. Iya, Kalbar ini kan heterogen ya, secara antropologis. Melayu itu hanya satu bagian saja dari heterogenitas itu. Nah, kita melaksanakan festival ini dalam rangka membina kebudayaan Melayu. Dan mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan juga memfasilitasi kebudayaan-kebudayaan yang lain itu, sehingga mozaik kebudayaan Kalimantan Barat ini dapat tercipta, kemudian terjaga dengan baik, sehingga memperkaya mozaik kebudayaan nasional kita yang memang sangat beragam. Iya, benar. Nah, itu. Dan insya Allah kami berharap Dinas Pendidikan sebagai salah satu ujung tombak dari pemerintah provinsi di bidang kebudayaan ini tetap terus membantu pengembangan kebudayaan ini. Optimis ya, Insyaallah. tetap sukses ya. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat Anda semuanya, jangan lupa datang ke Festival Melayu yang ke-13 di bulan Oktober, bulan depan, ya. Mulai dari tanggal 19 sampai 24 Oktober 2024 yang berpusat di Rumah Melayu Kalimantan Barat. Dan saya sebelum mengakhiri jumpa kita, saya mau mengajarkan tagline dari Melayu TV ini. Kalau saya bilang Melayu TV, kita serumpun. Oke? Sekali lagi, Melayu TV, kita serumpun. Baik,
di atas dahan burung tempua, bidadari mandi tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa berjumpa lagi. Saya Dodi Junaidi selaku pemandu acara Talkshow Sinergi Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menuju Festival Melayu ke-13 tahun 2024. Pamit undur diri. Terima kasih narasumber dari Ibu Rita yang sudah hadir di kesempatan hari ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan juga Profesor yang tentunya Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Burung pipit hinggap di gala, burung balai ditembak jatuh. Wabila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun.